Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, perkenalkan nama saya Lailil Karmi, biasa dipanggil Karmi. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Yasni Bungo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah materi fikih pengembangan yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Mabruri MPDI. Di sini saya akan membahas tentang yang pastinya tentang materi fikih pengembangan ya. Saya mengambil materi tentang tindak pidana takzir. Nah, mungkin tindak pidana takzir ini bagi sebagian orang itu hal yang biasa dan hal yang terjadi di hukum Islam gitu. Namun, mungkin saja ada sebagian orang yang baru tahu atau baru kenal dengan istilah takzir ini. Nah, takzir ini adalah jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang bentuk dan kadarnya tidak ditetapkan secara pasti oleh nas Al-Quran dan hadis. Lalu berbeda dengan hudud, kisos, dan diyat. Yang ketiga ini memiliki ketentuan yang baku di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Lalu, takzir ini, hukum ini diserahkan kepada siapa? Yang pastinya diserahkan kepada kewenangan hakim, pemerintah, atau penguasa untuk menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan kondisi, tingkat kesalahan, dan kemaslahatan masyarakat. Ada 3 poin yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian takzir. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh apa itu takzir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang takzir secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, takzir berarti mencegah, menegur, mendidik, atau menghukum. Lalu, sedangkan secara istilahnya, takzir adalah sanksi atas perbuatan maksiat atau tindak pidana yang tidak ditemukan hukumannya dalam syariat, sehingga ditentukan oleh ulil amri untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum. Poin yang kedua yaitu ruang lingkup tindak pidana takzir. Nah, ruang lingkup apa saja yang dikenai oleh tindak pidana takzir ini? Ada 3 bagian. Yang pertama yaitu perbuatan maksiat tanpa hukum hudud atau kisos. Misalnya penipuan, korupsi, suap, penggelapan, fitnah, pelecehan, pelanggaran lalu lintas, yang terakhir cybercrime dalam konteks modern. Bagian yang kedua yaitu perbuatan yang hukum syariatnya tidak lengkap dalam nas atau istilahnya tidak pasti. Nah, misalnya yaitu kesalahan administratif, pelanggaran etika, sosial, pelanggaran keamanan. Lalu bagian yang terakhir yaitu upaya pencegahan preventif terhadap tindak kejahatan. Nah, tadi kan tindak pidana takzir ini diserahkan ke pemerintah. Nah, di sini pemerintah boleh menetapkan aturan dan sanksi demi kemaslahatan publik, siyasah syar'iyah. Poin yang terakhir yaitu bentuk hukuman takzir. Nah, bentuk-bentuk hukuman takzir ini ada 5, dan dari 5 ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu hukuman fisik. Nah, mengenai hukuman fisik ini pastinya tentang tubuh. Fisik ialah tubuh. Maka hukuman ini mengenai pastinya tentang tubuh. Yang pertama yaitu cambuk ringan. Yang kedua, penjara, dan yang terakhir pengasingan. Lalu, hukuman yang kedua yaitu hukuman finansial. Yang pertama yaitu denda, penyitaan harta, lalu mengganti kerugian. Bagian yang ketiga yaitu hukuman sosial atau administratif. Yang pertama teguran, kedua pemecatan dari jabatan, lalu terakhir pembatasan aktivitas. Lalu pembagian hukuman yang keempat yaitu hukuman moral atau penyadaran. Di sini hukumannya berbentuk mendidik kesadaran, membangun kesadaran. Yang pertama yaitu konseling. Terakhir, edukasi keagamaan. Lalu pembagian hukuman yang terakhir yaitu dalam konteks modern.
Yang pertama yaitu rehabilitasi, lalu kerja sosial, dan yang terakhir pencabutan izin usaha. Baik teman-teman, itu saja pembahasan materi sekilas tentang tindak pidana takzir. Nah, semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.